Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Padilah dengan NIM 29021500096, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dari Prodi Akuntansi di Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai perusahaan dagang dengan mata kuliah akuntansi semester 1, dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE AK MSI. Perusahaan dagang. Perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial ataupun industri. Perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan, misalnya jasa perbankan, asuransi, perhotelan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada perusahaan perdagangan atau perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi, misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada perusahaan manufaktur, merupakan sebuah badan usaha yang mengubah dari mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki tingkat nilai jual yang tinggi. Dalam proses penggarapannya, perusahaan manufaktur ini mengelola peralatan, mesin, serta tenaga kerja dalam satu medium. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan dagang. Aktivitas perusahaan jasa berbeda dengan aktivitas dagang. Terdapat beberapa perbedaan dalam siklus operasinya serta laporan keuangan keduanya. Siklus operasi atau operating cycle adalah proses di mana suatu perusahaan mengeluarkan kas, menghasilkan pendapatan, dan menerima kas pada saat pendapatan diperoleh ataupun diperoleh nanti dan dicatat sebagai piutang usaha. Siklus operasi perusahaan jasa dan perusahaan dagang berbeda dalam hal bahwa perusahaan harus membeli barang dagang untuk dijual kembali pada konsumen. Siklus operasi yang pertama yaitu ada kas, lalu aktivitas pembelian, lalu produk, lalu dijual kembali dan dicatat sebagai piutang usaha, lalu proses penagihan, lalu kembali pada kas lagi, begitu pun seterusnya. Laporan keuangan. Perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa juga tercermin dalam laporan keuangannya. Perbedaan-perbedaannya diilustrasikan sebagai berikut. Pada perusahaan jasa, pendapatan jasa, lalu ada beban operasi, lalu diambil, lalu sama dengan laba neto. Di perusahaan dagang terdapat penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, lalu beban operasi. Transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang dicatat di akun-akun dengan menggunakan aturan debit dan kredit. Sebagian besar perusahaan dagang menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi yang dilengkapi laporan seperti jurnal khusus dan buku besar pembantu. Terdapat 2 sistem untuk akuntansi transaksi dagang, yaitu ada sistem dengan metode perpetual dan periodik. Dalam sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system, setiap pembelian dan penjualan barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang sudah terjual dilaporkan dalam persediaan secara terus-menerus. Contoh jurnalnya yaitu pada tanggal 3 Desember dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 30 juta dengan syarat 2/10 N per 30 dan beban angkut sebesar 350.000 dibayar tunai. Lalu yang dicatat nama akunnya yaitu persediaan barang dagang sebesar 30 juta terhadap utang dagang sebesar 30 juta, persediaan barang dagang sebesar 350.000, lalu kas sebesar 350.000.
selanjutnya pada tanggal 6 Desember dijual barang dagang secara kredit sebesar 6 juta kepada UD. Pindah sahaja dengan syarat 2/10 N/30, harga pokok penjualan sebesar 5.800.000 dan beban angkut sebesar 300.000 dibayar tunai. Maka nama akunnya yaitu piutang dagang sebesar 6 juta, penjualan sebesar 6 juta, harga pokok penjualan sebesar 5.800.000, persediaan barang dagang dicatat sebagai 5.800.000, lalu beban angkut penjualan yaitu Rp300.000. Lalu pada tanggal 19 Desember dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Sukses karena barang tidak sesuai dengan pesanan sebesar 3.500.000. Maka dicatat di akun utang dagang sebesar 3.500.000 dan persediaan barang dagang sebesar 3.500.000. Lalu 14 Desember dibayar utang kepada PT Sukses atas pembelian barang dagang pada tanggal 3/05/2015. Utang dagang dicatat sebesar 26.500.000, kas sebesar 25.970.000 dan persediaan barang dagangnya sebesar 530.000. Sorry, ini bukan 2015 tapi 2021 pada bulan Desember. Lalu selanjutnya yaitu Jurnal Umum Metode Periodik. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021, Pak Jaya menyetorkan uang ke perusahaan sebagai modal awal sebesar Rp200.000. Lalu nama akunnya yaitu K sebesar Rp200.000 di debit dan modal sebesar Rp200 juta di kredit. Transaksi tanggal 1 Januari 2021 menggambarkan kegiatan Pak Jaya melakukan penyetoran uang sebesar Rp200 juta kepada perusahaan sebagai modal awal. Jurnal atas transaksi ini tentunya akan menambah kas sejumlah Rp200 juta, di mana saldo normal kas bertambahnya di sebelah debit dan akun lawannya kredit adalah modal karena Pak Jaya menyetorkan uang tersebut untuk modal usahanya. Lalu pada tanggal 3 Januari 2021 dibeli peralatan kantor sebesar Rp10 juta secara kredit dan perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Transaksi pada tanggal 3 Januari ini menggambarkan terjadinya kegiatan pembelian peralatan oleh PT Jaya Mas sebesar 10 juta secara kredit, sehingga logikanya peralatan kita bertambah di sebelah debit karena peralatan adalah golongan harta yang saldo normalnya selalu bertambah di sebelah debit dan akun lawannya adalah utang yaitu bertambah di sebelah kredit. Mengingat pembelian peralatan dilakukan secara kredit, kemudian pada tanggal yang sama ini pula PT Jaya Mas melakukan pembelian perlengkapan sejumlah Rp1 juta secara tunai, sehingga perlengkapan bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Lalu pada tanggal 7 Januari 2021 membeli handphone sejumlah 20 unit yang dibeli dengan harga masing-masing Rp1.400.000. Pada tanggal 7 Januari ini menggambarkan bahwa PT Jaya Mas sedang melakukan pembelian sejumlah 20 unit handphone seharga Rp1.400.000 per satu handphonenya secara tunai. Dikarenakan Jaya Mas menjalani usaha perdagangan handphone, maka handphone yang dibeli masuk ke dalam pembelian yang bertambah di sebelah debit, kemudian kas berkurang di sebelah kredit sebagai akun lawan. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2021 terjual handphone sejumlah 3 unit dengan harga Rp2.600.000, di mana satu diantaranya dibayar secara kredit. Transaksi tanggal 9 ini menggambarkan adanya penjualan handphone sejumlah 3 unit dengan harga Rp2.500.000, di mana satu diantaranya dibayar secara kredit, sehingga kas yang diterima perusahaan hanya sejumlah
penjualan 2 handphone saja dikali 2.600.000 yang hasilnya 5.200.000. 5.200.000. Untuk penjualan secara kredit maka akan menambah akun piutang sejumlah 2.600.000. Nama akunnya yaitu kas, di debit sebesar 5.200.000 karena yang dibayar secara tunai hanya 2, jadi 2.600.000 dikali 2. Lalu ada penjualan sebesar 7.800.000 dan piutang dagang sebesar 2.600.000. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 12 Januari dibayar listrik dan telepon masing-masing sebesar 150.000 dan 180.000. Tanggal 12 Januari ini menggambarkan bahwa perusahaan membayar beban listrik dan telepon di mana beban listrik dan telepon terus bertambah di sebelah debit dengan akun awan yaitu kas di sebelah kredit karena perusahaan membayar beban tersebut secara tunai. Lalu selanjutnya ada pada tanggal 16 Januari 2021 dibayar beban internet atau wifi sebesar 350.000. Nah, pada tanggal 16 Januari ini menggambarkan bahwa perusahaan membayar beban internet dan wifi di mana beban tersebut bertambah di sebelah debit 350.000 dengan akun lawan kas sebesar 350.000 di sebelah kredit karena perusahaan membayar beban tersebut secara tunai. Sama ya sama kayak tanggal 12 Januari. Lalu ada tanggal 20 Januari terjual handphone sejumlah 4 unit dengan harga 2.600.000 secara tunai. Transaksi tanggal 20 Januari menggambarkan adanya penjualan handphone sejumlah 4 unit dengan harga 2.600.000. Dikarenakan Jaya Mas menjual barang, maka handphone yang dijual masuk ke dalam kas yang bertambah di sebelah debit sebesar 2.600.000. Kemudian penjualan di sebelah kredit sebagai akun lawan sebesar 2.600.000. Pendapatan dari penjualan persediaan biasanya dicatat sebagai penjualan. Kadang-kadang perusahaan menggunakan penjualan persediaan atau sales of merchandise. Penjualan tunai, perusahaan dapat menjual barang secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai biasanya dimasukkan ke mesin kasir dan dicatat dalam akun-akun. Lalu penjualan kredit, perusahaan dapat menjual secara kredit. Penjual mencatat penjualan sebagai debit pada piutang usaha dan kredit pada penjualan. Lalu ada diskon pelanggan, yaitu seorang menjual dengan memberikan diskon kepada pelanggan yang disebut dengan diskon pelanggan. Lalu ada retur dan potongan pelanggan. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual atau biasa disebut retur. Di samping itu, penjual dapat menurunkan harga awal barang atau biasa disebut allowance. Laporan keuangan untuk perusahaan dagang, yaitu ada laporan laba rugi bentuk tidak langsung atau multiple step income statement berisi beberapa bagian, subbagian, dan subjumlah. Ini seperti di samping ini ya contohnya. Salah satu bentuk laporan laba rugi lainnya yaitu adalah laporan laba rugi bentuk langsung atau single step income statement. Bentuk langsung menekankan jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba neto. Kritik terhadap bentuk langsung adalah beberapa angka seperti laba bruto dan laba operasi tidak tersedia. Contohnya seperti di samping ini. Laporan ekuitas pemilik adalah suatu laporan keuangan yang menginformasikan tentang kekayaan atau aset bersih yang diperoleh perusahaan. Ekuitas biasanya bisa dihitung dengan mengurangi kewajiban dari nilai aset yang dimiliki. Ekuitas pemilik juga mengacu pada nilai investasi pemilik dalam aset yang dimana setelah semua kewajibannya telah dikurangi. Lalu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dapat disajikan dengan aset berada di sisi kiri serta liabilitas dan ekuitas pemilik di sisi kanan. Ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan.
Perusahaan dagang mungkin mengalami kehilangan persediaan karena pencurian di toko, pencurian oleh karyawan atau kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan persediaan. Akibatnya, penghitungan persediaan secara fisik yang dilakukan pada akhir periode akuntansi lebih kecil daripada jumlah persediaan yang ditunjukkan dalam pencatatan persediaan. Karena alasan ini, selisih tersebut sering dinamakan penyusutan persediaan atau inventory shrinkage atau kehilangan persediaan inventory shortage. 4. Ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik adalah sebagai berikut. Lalu yang pertama ada mendebit masing-masing akun temporer dengan saldo kredit seperti penjualan sebesar saldonya dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Oleh karena diskon pembelian, retur, dan potongan pembelian adalah akun temporer dengan saldo kredit, maka akun-akun tersebut didebit sebesar saldonya. Selain itu, persediaan didebit sebesar saldo akhir periode berdasarkan perhitungan fisik persediaan. Kedua, mengkredit masing-masing akun temporer dengan saldo debit seperti berbagai macam beban dan mendebit ikhtisar laba rugi. Oleh karena ongkos kirim pembelian adalah akun temporer dengan saldo debit, maka akun-akun tersebut dikreditkan sebesar saldonya. Selain itu, persediaan dikredit sebesar saldo awal periode. Ketiga, mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya laba neto dan mengkredit akun modal pemilik jika perusahaan mengalami rugi neto. Maka mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan mendebit akun modal pemilik. Lalu yang keempat, mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun Thrive dan mengkredit akun Thrive. Bentuk perusahaan dagang memiliki beberapa kegiatan utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Mengacu pada pengertian yang dijelaskan di atas, adapun kegiatan utama perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yaitu ada pembelian, yaitu kegiatan perusahaan yang mencakup pembelian aktiva perusahaan, pembelian barang-barang dagang, dan pembelian barang lainnya untuk kegiatan usaha. Lalu yang kedua, pengeluaran uang atau kas, yaitu kegiatan perusahaan yang mengeluarkan uang untuk membeli barang atau jasa, membayar pajak, membayar utang, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Lalu yang ketiga ada aktivitas penjualan, yaitu kegiatan perusahaan menjual barang-barang perdagangan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Lalu yang keempat, penerimaan uang atau penerimaan kas, yaitu kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan penjualan barang. Penjualan barang akan disertai dengan penerimaan uang yang diperoleh dari pembayaran, pelunasan, piutang, penjualan barang, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.